Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Saya Eka Martian. dan saya Raidus Sabir. Kami akan sedikit menjelaskan materi tentang mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Mitigasi adalah tindakan untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari suatu bencana, sedangkan risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan ada unsur bahaya atas konsekuensi yang bisa terjadi karena proses yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Perencanaan mitigasi risiko adalah proses pengembangan opsi dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek. Pencegahan risiko ada 4. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penghindaran risiko. Yang ketiga, pengurangan risiko. Dan yang terakhir, kontingensi risiko. Pencegahan risiko yang pertama yaitu identifikasi risiko. Merupakan proses mengidentifikasi risiko terkait dengan strategi, keputusan, proses, prosedur, peristiwa atau tindakan analisis risiko, menentukan probabilitas dampak dan pemicu risiko yang diidentifikasi. Yang kedua yaitu penghindaran risiko, merupakan kegiatan mengubah strategi, keputusan, proses, prosedur, produk, atau tindakan untuk menghindari risiko. Misalnya, perusahaan yang merumuskan ulang produknya untuk menghilangkan bahan berbahaya yang mewakili risiko kesehatan dan keselamatan bagi pekerja. Yang ketiga, pengurangan risiko, merupakan kegiatan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko. Misalnya, seorang dokter yang memulai pasien dengan dosis rendah dari obat baru untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari reaksi yang merugikan terhadap obat. Yang keempat, kontingensi risiko, merupakan kegiatan merencanakan apa yang akan Anda lakukan jika risiko itu terjadi untuk mengurangi dampaknya. Pengelolaan risiko ada 3. Yang pertama, pengendalian risiko. Yang kedua, penanggungan atau penanganan risiko. Yang ketiga, pengalihan risiko. Yang pertama, pengendalian risiko. Pengendalian risiko mempunyai peranan penting dalam manajemen risiko. Eksposur terhadap risiko yang tinggi, jika diimbangi dengan pengendalian risiko yang baik, akan mengurangi atau meminimalkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, penanggungan atau penanganan risiko. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul atau menahan risiko tersebut atau risk retention. Jika risiko benar-benar terjadi, di perusahaan tersebut harus menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Yang ketiga, pengalihan risiko. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa menjadi diversifikasi risiko lebih baik, atau karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen risiko lebih baik. Pengalihan risiko bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama asuransi, yang kedua hedging, yang ketiga incorporate, dan ada juga teknik lainnya. Selanjutnya, strategi dalam mitigasi risiko. Risiko akan terjadi di waktu seorang manajer akan mengambil sebuah keputusan. Kemampuan untuk memitigasi risiko memungkinkan seorang manajer untuk secara proaktif mengakui dan mengakomodasi risiko. Oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut. 4 strategi mitigasi risiko menurut standar manajemen risiko COSO Integrated Framework 2004. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Yang ketiga, memindahkan risiko. Yang keempat, menerima risiko. Masing-masing strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah penjelasannya. Strategi yang pertama, menghindari risiko. Terkadang sebuah risiko akan begitu serius
hingga Anda ingin menghilangkannya. Contohnya dengan menghindari seluruh aktivitas atau menggunakan pendekatan yang benar-benar berbeda. Keuntungan strategi ini adalah merupakan cara yang paling efektif dalam berurusan dengan risiko. Dengan menghentikan semua aktivitas yang menyebabkan masalah-masalah potensial, Anda akan menghilangkan peluang kerugian. Kelemahan dari strategi ini adalah kita akan kehilangan beberapa keuntungan. Aktivitas yang beresiko dapat menjadi sangat menguntungkan atau memiliki keuntungan yang baik bagi perusahaan. Jadi strategi ini sangat cocok digunakan sebagai langkah terakhir ketika mencoba strategi yang lain dan tidak menemukan solusi atas risiko yang sangat tinggi. Strategi yang kedua adalah mengurangi risiko. Jika tidak mungkin mengurangi kejadian atau tingkat keparahan, maka menerapkan kontrol adalah pilihan. Strategi ini merupakan strategi yang paling umum dan cocok digunakan untuk risiko yang luas. Dalam strategi ini, kita melanjutkan aktivitas namun dengan pengukuran yang membuat bahayanya berkurang. Jika kita melakukan dengan benar, cara ini merupakan cara yang paling terbaik. Kemudian yang ketiga, yaitu transfer atau memindahkan risiko. Memindahkan risiko adalah mengalihkan beban konsekuensi risiko ke pihak yang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal konsep asuransi. Sebuah kontrak asuransi pada dasarnya merupakan transfer risiko dari satu pihak ke pihak lainnya dengan imbalan bayaran. Kemudian yang berikutnya, menerima risiko. Menerima risiko adalah suatu solusi dengan cara membuat cadangan kerugian atau membuat disaster recovery plan, karena event risk tersebut tidak bisa dihindari atau solusi yang harus dilakukan lebih mahal daripada dampak yang akan terjadi. Mitigasi risiko pada lembaga keuangan. Contohnya, pembiayaan kredit pada perbankan. Dalam melakukan mitigasi risiko terhadap pembiayaan kredit, bank melakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, bank harus melakukan prinsip mengenal nasabah. Yang kedua, bank harus mengetahui kapasitas pembayaran nasabah. Dan yang ketiga, bank harus mengetahui nilai jaminan pembiayaan oleh nasabah. Mengapa sebuah lembaga keuangan perlu melakukan mitigasi risiko? Yang pertama, karena merupakan proses dalam manajemen risiko yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu proses manajemen risiko setelah asesmen risiko adalah penyusunan rencana mitigasi atau respon risiko. Kemudian yang kedua, karena dengan tidak adanya mitigasi risiko pada sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak dapat mengontrol atau mencegah terjadinya risiko yang akan menimbulkan kerusakan atau kerugian di masa depan, baik yang berupa keuangan maupun fisik. Oleh karena itu, secara tidak langsung, perusahaan atau lembaga keuangan diharuskan untuk melakukan mitigasi risiko, karena akan sia-sia analisis risiko yang dilakukan jika tidak dilakukan tindakan apapun untuk mengatasi risiko tersebut. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.